Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, satu kenikmatan yang patut kita syukuri pada kesempatan sore ini, kita bersama-sama bisa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu nikmat yang bukan sekedar layak, namun sudah menjadi satu kewajiban bagi kita untuk kita syukuri. Tidak semua orang Allah bukakan pintu hatinya untuk memakmurkan masjid. Padahal makmurnya masjid, ramainya masjid dengan orang-orang yang sujud beribadah pada Allah, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pertanda bahwa Allah telah memilih kita semuanya. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Ila akhir ayat. Artinya orang-orang yang kuasa, orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk memakmurkan masjid-masjidnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga bersyukurlah Bapak Ibu sekalian kalau memang Allah telah bukakan pintu hati kita semua untuk senantiasa mengisi dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Tilawatul Quran, dengan zikir kepada Allah, dengan majelis-majelis ilmu, tafsir, dan berbagai macam ibadah lainnya. Tentu ini adalah pertanda Allah telah membukakan pintu hati kita untuk menjadi orang yang beriman kepadanya. Bapak Ibu sekalian, tema kita sore ini adalah tema tentang perniagaan. Salah satu hukum yang mendasar dalam Islam, salah satu prinsip yang telah disepakati oleh para ulama lintas madhab, lintas aliran, bahwa riba itu adalah dosa besar. Riba itu adalah praktek perniagaan yang diharamkan dalam Islam. Walaupun kini banyak dari kaum muslimin yang menganggap bahwa riba itu remeh, riba itu ringan, sehingga dianggap itu sebagai perbuatan yang wajar, bahkan dianggap itu sebagai tuntutan hidup, tuntutan zaman. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah telah menggambarkan bahwa dosa riba itu adalah dosa yang paling besar setelah perbuatan syirik kepada Allah. Dalam Al-Quran tidak pernah ada pelaku dosa yang ditantang perang sama Allah selain pemakan riba. Allah telah tegaskan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka sejak saat ini fa'dhanu, kumandangkan peperangan kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Adakah dari kita yang kuasa melawan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, dirhamun akaltahu minar riba. Satu dirham yang engkau makan dan dirham itu engkau dapat dari praktek-praktek riba, dosanya di sisi Allah a'zamu, lebih besar dibanding sittan wa thalathina zinyatan yazniha rajul,
dosanya lebih besar dibanding dosa yang dipikul oleh orang yang telah berzina sebanyak 36 kali. Subhanallah. 1 dirham, bagaimana kalau ini makan itu berpuluh-puluh dirham dan bahkan mungkin beribu-ribu dirham. Tentu itu adalah dosa yang sangat besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dosa riba, praktek riba bukan hanya di umat Islam. Sejak zaman dahulu kala, bahkan di seluruh umat. Sejak zaman nabi-nabi dahulu kala, riba itu sudah diharamkan. Karena itu kita membaca ayat yang menggambarkan tentang salah satu alasan ditimpakannya siksa dan azab kepada Bani Israel adalah karena mereka menjalankan praktek-praktek riba. Fa bidzulmin minal ladzina hadu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas. Karena mereka telah memungut riba, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, padahal mereka sudah dilarang dari memungut riba, menjalankan praktek-praktek riba. Ini ayat berkaitan dengan Bani Israel. Dan ternyata Allah telah tegaskan riba itu hukumnya haram. Dan itulah salah satu sebab mengapa Bani Israel Allah binasakan, Allah timpakan siksa yang sangat pedih. Allah rubah wujudnya menjadi qiradatan wa khanazir. Allah rubah wujudnya menjadi qiradah, kera dan khanazir, babi. Akhwatul iman, Bapak Ibu sekalian, riba telah menjadi sejarah, telah membuktikan bahwa riba adalah biang kehancuran tatanan masyarakat. Tidaklah ada riba, praktek riba merajalela di satu masyarakat kecuali masyarakat itu akan hancur binasa. Itu akan hancur. Rasulullah SAW telah memberikan kabar dalam hal ini dengan bersabda, innar riba wa in kathura fa'aqibatuhu ila qal. Praktek riba wa in kathura, walaupun sesaat bisa mendatangkan keuntungan, sesaat bisa mendatangkan melipat gandakan kekayaan, tapi percayalah tidak akan lama, fa'aqibatuhu qal, segera itu akan menjadi kecil, hancur. Dan ini yang sedang kita rasakan sekarang. Tatanan ekonomi yang dibangun di atas sendi-sendi praktek riba konvensional telah mendatangkan petaka bagi seluruh masyarakat. Bukan hanya di satu negara, dunia. Dunia hancur ekonominya, krisis. Sebabnya adalah praktek-praktek riba. Kaum kapitalis dengan kekuatan modalnya telah mempermainkan ekonomi masyarakat. Hutang berbunga, hutang berbunga, hutang berbunga. Ditambah lagi sistem monopoli yang mereka terapkan, mata rantai riba yang terus mereka lilitkan kepada masyarakat. Broker kepada broker, kepada broker, kepada broker. Akhirnya hancurlah tatanan ekonomi. Hancurlah tatanan ekonomi masyarakat. Bukan hanya menimpa para pelaku riba, tapi rakyat jelata yang tidak tahu menahu tentang praktek riba pun harus menanggung dosanya. Krisis ekonomi 98 masih segar dalam ingatan kita. Betapa negara kita hancur porak-poranda ekonominya. Krisis bukan karena fundamental ekonomi kita hancur, produksi kita lemah, konsumsi kita berkurang, tidak. Tapi yang menyebabkan semuanya hancur siapa? Para rentenir, para pemodal, kaum kapitalis yang gagal mengelola perbankannya, sehingga hancurlah
perbankan dan akhirnya menghancurkan ekonomi kita. Sampai saat ini kita masih merasakan dampak dari krisis ekonomi 98. Yang hancur bukan industri, yang hancur bukan pertanian, bukan pasar, tetapi siapa? Perbankan yang hancur, dan akhirnya kehancuran perbankan harus dipikul oleh seluruh rakyat. Karena negara harus memberikan suntikan modal kepada perbankan-perbankan yang ada, sehingga menjadi kasus besar, kasus BLBI dan lain sebagainya. Itu sampai saat ini belum tuntas. Uang rakyat belum pernah kembali. Dan kini perbankan mulai dihantui oleh krisis kembali. Sistem kapitalis, sistem ekonomi yang dibangun di atas riba dengan slogannya yang terkenal di tengah masyarakat, the time is money. Ada waktu, harus ada uang. Ini adalah sebuah slogan yang dihembuskan oleh kaum rentenir. Mereka menanamkan konsep yang kita tidak sadari bahwa ini telah menjalar dan terus menyebar di masyarakat, diyakini oleh masyarakat dan dipraktekkan oleh masyarakat. Ada waktu, ada pertambahan waktu, harus ada pertambahan uang. Inilah riba. Inilah ruh dari riba. Ketika sekedar pertambahan waktu harus diiringi dengan pertambahan uang. Dalam Islam tidak demikian. Waktu tidaklah ada artinya. Apalah artinya waktu kalau tidak ada barang ataupun jasa? Sekedar punya waktu tidak akan menghasilkan uang. Karena itu para pengangguran mereka punya waktu yang banyak, tapi karena mereka tidak punya barang, tidak punya jasa, mereka tidak bisa mendatangkan uang. Tapi para produsen, mereka kekurangan waktu, kehabisan waktu, dan mereka bisa mendatangkan uang. Bukan karena mereka punya waktu yang lebih, tapi karena mereka punya produk yang mereka produksi, kemudian mereka jual dan mendatangkan keuntungan. Orang-orang yang punya skill, punya jasa, keahlian, seringkali mereka kekurangan waktu, tidak punya kelebihan waktu. Tapi karena mereka punya skill, mereka bisa mendatangkan keuntungan, bisa mendatangkan uang. Sehingga konsep bahwa ada waktu harus ada uang, ini adalah biang kehancuran yang sejati. Karena ini akan memperbanyak jumlah pengangguran, bukan menghapuskan pengangguran. Kenapa demikian? Karena orang akan berkata, buat apa saya sibuk bekerja, memproduksi barang, memutar barang? Buat apa saya memutar jasa, mencari jasa, mengasah skill? Kalau ternyata dengan modal yang saya miliki, saya beri dia tangguh waktu, maka saya akan terus mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit. Tidak usah bekerja, tidak usah memproduksi barang atau jasa. Karena kalau kita mencari keuntungan dengan cara memutar barang, mengindustri barang, memproduksi barang atau memproduksi jasa, ini membutuhkan tenaga yang besar, membutuhkan waktu yang sangat banyak dan lambat. Kalau kita berpikir mengirim satu barang saja tidak usah jauh-jauh, dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat, butuh waktu yang banyak, tenaga yang banyak. Tapi kalau saya memutar uang, ada pertambahan hari, maka setiap pertambahan hari saya tidak peduli dengan macetnya Jakarta atau yang lainnya. Ada penundaan, maka ada uang. Maka ini akan memperbanyak jumlah pengangguran. Orang yang punya modal, untuk apa saya ke pasar? Orang yang punya modal, untuk apa saya mendirikan perusahaan, membuat barang? Belum tentu barang yang saya produksi akan laku.
Akhirnya apa yang terjadi? Para pemilik modal menghutangkan dananya. Sehingga dalam kondisi macam ini, ketika ekonomi sedang seret, para pemilik modal mereka melarikan dananya ke perbankan, dititipkan perbankan, sehingga perbankan sekarang sedang kebanjiran uang dan mereka tidak mampu menyalurkannya kepada industri sektor real. Apa yang terjadi? Maka terjadi perbandingan yang tidak sehat antara bunga yang harus diberikan oleh perbankan dengan keuntungan yang bisa didapat oleh perbankan. Apa yang akhirnya terjadi? Perbankan kita tidak sehat. Perbankan kita butuh suntikan modal. Perbankan kita butuh talangan dari pemerintah. Dan pemerintah dari mana mengambil uangnya kalau tidak dari rakyat? Akhirnya lagi-lagi rakyat yang harus menderita. Rakyat kecil yang harus menanggung ulah dari kaum kapitalis yang menjalankan praktek riba. Bapak Ibu sekalian, karena kita semua telah sepakat bahwa riba itu haram, telah dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Namun betapa banyak dari kaum muslimin yang belum memahami seperti apakah riba yang Allah haramkan. Sehingga kadangkala kita tanpa sadar telah menjalankan praktek riba, sedangkan kita menganggapnya ini adalah perdagangan. Kita akhirnya bersikap seperti orang-orang musyrikin Quraisy yang mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu kan sama saja dengan riba. Apa bedanya? Saya memberi dia 100 juta, bulan depan kembali 120 atau 110 juta, 10% bunganya. Dengan orang yang investasi, menanam modal 100 juta, bulan depan mendapatkan bagi hasil menjadi 120, sama 100 menjadi 120. Apa bedanya antara investasi dengan riba? Sehingga inilah yang melandasi orang-orang musyrikin mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Ya, disinilah letak permasalahan yang paling krusial, membedakan antara investasi dengan riba. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa membedakannya, maka kita harus memahami bahwa dalam Islam ada dua jenis riba yang diharamkan. Riba yang Allah haramkan itu ada dua modelnya. Yang pertama disebut dengan riba nasi'ah, riba jahiliyah. Riba adanya pertambahan uang hanya karena ada pertambahan waktu. Berhutang sebulan maka harus ada tambahan berapa? 3%. 100 juta menjadi 103. Kalau ditunda maka bertambah lagi 3%. Boleh pembayarannya ditunda 1 bulan lagi, tapi harus ada nambah 3% lagi atau lebih atau kurang. Ini namanya praktek riba nasi'ah. Adanya pertambahan uang hanya gara-gara adanya pertambahan waktu, dan ini namanya riba nasi'ah. Dan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, tinggalkanlah, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum kalian pungut. Kalau kalian bertobat, fa in tubtum, kalau kalian bertobat maka solusi dari praktek riba adalah falakum ru'usu amwalikum, kalian hanya dibolehkan memungut pokok hutangnya saja. Maka kalau itu yang dipungut maka la tadzlimuna wa la tudzlamun, kalian tidak menzalimi orang dan juga tidak dizalimi. Ini praktek riba jahiliyah. Dan ini yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Riba yang semacam ini akan menjadi ad'afan mudha'afah,
berlipat ganda hutang yang hanya 10 juta karena terus ditunda. Maka 10 juta bisa menjadi 100 juta. 100 juta menjadi 1 miliar. Adha'afan mudha'afah, berlipat ganda. Kenapa? Karena setiap bertambah waktu bertambah nominal hutangnya. Dan ini riba jahiliyah, praktek riba sejak zaman dahulu seperti itu. Ada penambahan waktu, ada penambahan uang. Inilah konsep the time is money. Ada penambahan waktu berarti harus ada penambahan uang. Ini riba jahiliyah. Dan ini praktek semacam ini merajalela di masyarakat, baik yang terlembaga ataupun yang tidak terlembaga. Bahkan sistem ekonomi kita dibangun di atas pondasi riba semacam ini. Kalau butuh modal, pinjaman modal dari manapun, dari perbankan, swasta, negeri atau yang lainnya, harus ada bunganya. Sistem akuntansi yang ada di masyarakat kita adalah akuntansi yang berbasis riba semacam ini. Ada penambahan waktu, harus ada penambahan uang. Ini namanya riba jahiliyah. Dan ini tidak ada keraguan sedikit pun tentang keharamannya. Dan dengan mudah mengenalinya. Ada penambahan waktu, ada penambahan uang. Ini adalah riba. Siapapun dia yang menerapkan praktek riba, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Ini model riba yang pertama. Model riba yang kedua yang juga diharamkan dalam Islam, yang ini jarang difahami, masih sedikit yang memahami model riba kedua ini, yang disebut dengan riba al-buyu atau riba al-fadl. Riba yang terjadi pada praktek jual beli barang, bukan utang piutang. Bukan utang piutang, tapi riba yang berbasis jual beli. Bagaimana itu? Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wat tamru wasyairu bisyamri wat ta'iru wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi riban illa ha'an wa ha'an mithlan bimithlin wa ha'an wa ha'an." Kata Nabi, membarterkan, menukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum al-bur dengan gandum, asyair itu salah satu spesies, salah satu jenis gandum, namun mutunya yang lebih rendah, ditukar dengan syair, kurma dengan kurma, garam ditukar dengan garam. Maka hukum asalnya itu adalah riba. Itu hukum asalnya riba alias haram dan tidak boleh, kecuali bila pertukaran ini memenuhi dua persyaratan, yaitu mithlan bimithlin, sama timbangannya, takarannya sama, dan yadan biyadin, terjadi serah terima fisik barang tunai pada majelis akad, ketika akad, tanpa ada yang tertunda. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "La tabi'u dzahaba bidzahabi illa mithlan bimithlin wa yadan biyadin." Janganlah kalian menjual, membarterkan emas dengan emas kecuali sama timbangannya dan terjadi serah terima fisik langsung, tanpa ada yang tertunda. Wala tushifu ba'daha ala ba'din. Jangan ada yang kau tambahkan sebagian dari sebagian lain. Engkau lebihkan emas yang ini, engkau lebihkan dibanding emas yang itu. Emas yang baru engkau lebihkan dengan emas yang lama. Karena ini adalah riba. Ini adalah praktek riba. Demikian juga wala tabi'ul dzahaba bil fiddah illa mithlan bimithlin. Dalam riwayat lain disebutkan wala fa idza ikhtalafat hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau sudah ada perbedaan emas dengan perak, gandum dengan
kurma, maka juallah sesuka hatimu, asalkan yadan biadin, tunai, terjadi serah terima fisik barang langsung tanpa ada yang ditunda. Ini yang disebut dengan riba fadl, riba buyu, riba yang terjadi pada praktek jual beli. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat yang disebut dengan tukar tambah emas, punya emas lama ingin mendapatkan emas yang model baru. Dalam Islam tidak boleh ada tukar tambah. Ini emas lama saya 10 gram, saya ingin mendapatkan 10 gram lagi yang baru. Apa yang dilakukan? Saya datang ke toko emas, ini emas saya yang lama, saya mau ngambil emas yang baru ini. Selisihnya berapa? Selisihnya tinggal saya tambah saja. Ini karena barunya dihargai per gramnya 500, sedangkan yang lamanya dihargai 480, ada selisih 20.000, maka saya nambah selisihnya saja. Dalam Islam seperti ini tidak boleh. Ini yang namanya ribal fadl. Karena emas sama dengan emas lama atau baru, ketika ingin dibarterkan harus sama, 1 gram dengan 1 gram. Kalau ada yang berkata, kalau gitu rugi dong Ustadz, saya punya emas baru sedangkan emas dia sudah bentuknya tidak karuan, sudah dipakai lama sehingga sudah bengkang-bengkong, sudah bentuknya sudah tidak indah lagi, berarti saya rugi. Karena saya harus mengolah ulang ini, harus saya hancurkan ulang, kemudian saya bentuk lagi menjadi perhiasan yang bagus lagi. Ya, kalau tidak mau, jangan menggunakan tukar tambah. Solusinya bagaimana? Emas lamanya dijual terlebih dahulu dengan uang. Selesai, ini uangnya dan ini emasnya 10 gram, dihargai berapa? Setiap gramnya 480. Nah, ini berarti 4.800.000 tunai, lunas, dibayar. Sudah kita terima, silahkan. Uang sudah masuk di saku kita, silahkan pilih mau beli yang mana, silahkan. Di toko ini atau di toko lainnya, silahkan. Itu uang Anda. Kalau sudah uang di saku, transaksi selesai, Pak. Dia sudah menerima emas, kita menerima uang rupiah. Selanjutnya kita bebas, mau beli atau tidak beli, di toko yang sama atau di toko yang lain, boleh. Boleh, dan ini tidak lagi masuk pada praktek tukar tambah. Ini solusinya. Demikian pula beras, kurma. Kalau punya kurma mutu yang bagus 1 kilo, tidak boleh ditukar tambahkan dengan sesama kurma. Ini karena kurmanya bagus, sedangkan kurma yang Anda itu buruk, mutunya kurang bagus, maka 1 kilo dari kurma ini ditukar dengan 2 kilo dari kurma itu. Ini kata Nabi riba. Suatu hari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu membawa kurma yang sangat lezat, kurma yang sangat bagus. Karena kurma kalau bagus itu, dari jenis yang bagus itu rasanya enak sekali. Sehingga ketika beliau menyuguhkan kepada Nabi, Nabi kagum, kurma yang begitu bagus. Sehingga beliau bertanya, "Akullu tamri Khaybar hakadha?" Wahai Mu'adz, apakah tamar, kurma hasil ladang di Khaybar seperti ini semuanya? Kata sahabat Mu'adz, "La ya Rasulullah, tidak. Bal inna na'khudhu as-sa'a min hadhihi bisa'aini min jam'in." Ya Rasulullah, tidak semua kurma dari negeri Khaybar seperti ini mutunya. Tapi kami membeli 1 takar dari kurma yang bagus ini, grade 1 ini, dengan 2 takar dari kurma yang campuran. Ada yang bagus, ada yang buruk, belum disortir, belum dipilih.
Itu disebut dengan kurma jam, masih bercampur aduk yang besar, yang kecil, yang bagus dan yang buruk. Ini 1 kilo ditukar dengan 2 kilo. Nabi ketika mendengar pemaparan sahabat Mu'adz, beliau berkata, awih ainur riba. Aduh, inilah namanya riba. Inilah namanya riba. Kemudian Nabi memberikan solusi, bi'il jam' bidarahim thumma bta' bidarahim janiban. Wahai Mu'adz, kalau seperti ini riba. Aduh, ini adalah praktek riba. Solusinya, kurma yang masih campur tadi, mutunya masih campur antara yang baik dengan yang kurang baik, dijual dulu dengan uang dirham. Selanjutnya kalau sudah dapat uang dirham, dengan uang dirham itu kita membeli kurma yang grade 1, yang janib, kurma yang bagus. Ini solusinya. Nah, para ulama dari hadis ini kemudian mereka beristinbat, menarik satu kesimpulan. Tadi ada 6 komoditi barang perdagangan: emas, perak, gandum, syair. Syair itu spesies gandum yang mutunya rendah. Kemudian kurma dan garam. Ada 6 barang. Menurut para ulama ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, kelompok emas dan perak dan kelompok makanan pokok atau kelompok bumbu. 3 jenis gandum, syair, bur dan kurma itu adalah makanan pokok, sedangkan al-mil, garam itu adalah bumbu yang itu dibutuhkan oleh semua orang. Sebagaimana emas dan perak itu adalah standar nilai dan alat transaksi, dan itu dibutuhkan oleh semua orang. Para ulama kemudian menarik satu kesimpulan, bahwa semua alat transaksi, baik itu emas atau perak, yaitu dinar atau dirham, atau emas batangan, atau emas yang telah diolah menjadi perhiasan, dan juga alat transaksi yang ada di zaman sekarang, yaitu uang kartal, uang kertas yang ada di zaman sekarang, rupiah, dolar, rial, ringgit dan serupa. Ini adalah alat transaksi dan standar nilai barang, maka berlaku padanya riba fadl. Kalau dibarterkan sesama jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, maka harus memenuhi 2 persyaratan. Tunai, terjadi serah terima fisik saat transaksi, ini rupiah dan ini rupiah. Ini 100.000 1 lembar dan ini 100.000 10 lembar. 100.000 terdiri 2 lembar 50-an dan ini 100.000 1 lembar. Terjadi serah terima fisik, syarat pertamanya. Syarat keduanya sama nilainya, 100.000 dengan 100.000, 1 dinar dengan 1 dinar. Ini syaratnya. Kalau sampai 1 dari 2 persyaratan ini tidak terpenuhi, ada penyusutan. Ini 1 lembar 100.000 dan ini 9 lembar 10-an ribu, seperti yang terjadi pada hari menjelang hari lebaran ya. Ini adalah riba fadl dan ini haram hukumnya. Ini haram hukumnya. Kalau berbeda jenis dinar dengan dirham, maka boleh terjadi selisih nilai. 1 gram emas ditukar dengan 10 gram dirham, boleh. Syaratnya tunai, terjadi serah terima fisik pada saat transaksi. Demikian pula rupiah, kita menukar mata uang rupiah ke dolar, boleh beda nilai, baik menggunakan harga yang ada di pasar spot atau di pasar money changer, atau kita membuat harga sendiri. Sepakatan, Pak, kita sepakat, saya punya dolar, Bapak punya rupiah, kita tukar, kursnya kita ngikuti, buat sendiri sajalah. Bagaimana kalau per dolar dihitung 13? Boleh. Kaifa syi'tum, karena Nabi telah mengatakan, idza ikhtalafat hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum. Idza kana yadan yadin. Kalau jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu.
mengikuti harga yang di pasar atau tidak, atau membuat harga sendiri, selama transaksinya dilakukan secara tunai. Ini dolar dan ini rupiah lunas, tidak ada yang tertunda. Kalaupun tertunda hanya sesaat, para ulama mengatakan tidak boleh tertunda hanya sesaat. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama, misalnya Abdul Razzaq As-San'ani dan yang lainnya, mengatakan wa in istandharaka hatta yalija daru fala tundiru fa inni akhsha 'alaikumur rima war riba. Kalau orang yang bertukar mata uang dinar ke dirham itu, salah satunya mengatakan tunggu dulu, saat tunggu saya di depan rumah ya, saya masuk ke rumah mau ngambil uangnya di dalam rumah. Kata Umar, jangan kau tunggu, ikut masuk. Jangan sampai berpisah dari dia. Karena kalau sampai berpisah dia, engkau biarkan masuk ke rumah, engkau nunggu di depan rumah, kata Umar, aku khawatir kalian telah terjerumus dalam praktek rima. Dan rima itu, kata Umar, adalah riba. Itu adalah riba. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya Ustaz? Ini kan cuma beberapa detik masuk keluar lagi. Iya Pak, Bapak pasti tahu ada krus. Bapak masuk, krusnya $1 berbanding 15.000. Ketika Bapak keluar sudah berbeda, $1 berbanding 14.500. Apa yang terjadi? Loh, sekarang krusnya berbeda. Saya tidak mau kalau segitu terjadi sengketa. Makanya ikut kemanapun. Dan itu celah menimbulkan praktek riba. Sekarang ada penundaan. Ya, saya nerima dengan krus ini karena ditunda. Tapi kalau tunai saya tidak mau dengan krus itu. Sehingga inilah akhirnya terjadi pertambahan uang hanya karena pertambahan waktu. Ini celah terjadinya praktek riba jahiliyah atau yang disebut dengan riba nasi'ah. Nah, demikian pula seluruh jenis makanan pokok atau bumbu tidak boleh dibarterkan sejenis beras dengan beras, karena beras itu dianalogikan dengan gandum, sesama makanan pokok. Tidak boleh ditukar antara beras raskin dengan beras yang bagus, rojo lele atau yang serupa, pandan wangi, sekilo berbanding 2 kilo, tidak boleh. Solusinya bagaimana? Yang raskin dijual dengan rupiah, kalau sudah dapat rupiah baru beli yang beras bagus. Rojo lele atau berapa, dengan berapapun harganya silahkan. Tapi barter langsung sekilo dapat 2 kilo, ini namanya riba fadl. Demikian berlaku pada seluruh jenis makanan pokok, gandum, jagung dan yang serupa, atau bumbu-bumbu, barter bawang, barter garam, gula dan yang serupa. Tidak boleh terjadi selisih nominal ataupun jumlahnya, kadarnya harus sama. Kalau tidak mau, ya jual dulu dengan rupiah, baru dengan rupiah beli yang kita suka. Ini garis besar tentang praktek riba fadl. Riba fadl. Dan di masyarakat yang praktek riba fadl ini masih banyak yang belum memahaminya, sehingga terjadi praktek tukar tambah. Dianggap ini adalah sesuatu yang biasa-biasa, remeh, tidak masalah. Padahal itu adalah riba dalam Islam dan itu diharamkan dalam Islam. Karena ini berpotensi membuka praktek-praktek riba jahiliyah. Ini 2 model riba. Ya. Mungkin karena sudah waktu adzan ya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-fiqh fi dinillah, membuka wawasan kita, menambah ilmu kita, dan menjadikan kita waspada dari berbagai praktek riba yang di masyarakat. Tidak ceroboh dengan alasan sudah menjamur Ustaz. Kalau kita tidak menggunakan pembiayaan dari bank, dari mana? Pak, percayalah,
bahwa riba seperti kata Nabi di atas, inna riba wa in kathur, riba walaupun sekarang itu terasa mudah bisa mendatangkan keuntungan banyak, melipat gandakan produksi, tapi percayalah itu tidak akan lama. Dalam waktu yang pendek, dalam waktu yang sekejap, semuanya itu akan pudar dan menjadi qalla, menjadi sedikit dan menjadi susah. Dan ini praktek pengalaman yang sudah ada di masyarakat. Betapa banyak orang yang dulu ceroboh mengambil pembiayaan perbankan, setelah dapat dia menyesalkan apa? Terlilit dengan bunga dan berbunga, bunga dan berbunga. Karena itu ingat, inna riba wa in kathura, riba walaupun sekarang sesaat dalam waktu yang singkat bisa melipat gandakan kekayaan, bisa mendatangkan barang, memudahkan usaha kita, tapi percayalah tidak akan lama itu akan hancur. Dan inilah praktek, inilah fakta yang ada di lapangan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga ini sudah bisa difahami, memberikan gambaran global tentang riba. Adapun pertanyaan, insyaallah pada lain kesempatan semoga kita memiliki waktu untuk bisa berinteraksi lebih, memberikan jawaban-jawaban tentang pertanyaan dan juga problematika yang untuk menghadapi. Saya minta maaf untuk tidak bisa menanggapi karena sudah dari tadi subuh, Pak. Saya ada acara dari satu ceramah ke selanjutnya, sehingga sekarang tinggal sisa-sisa energi yang masih ada pada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.